Anjasya. Anjasya. Nah, tetapi kalau diakhiri dengan atau ya diakhiri dengan haraf elat wau dan haraf elat ya, ciri nasabnya bukan dengan muqaddar tapi dengan zahirun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama adalah kalimat amdu. Kalimat amdu kita lihat pertama menurut ilmu nahwu. Kalimat amdu amdu termasuk kalimat fi'il mudhari. Kalimat fi'il mudhari yang menempati tempat rofa al-marfu'. Pertama, apa sebabnya amdu disebut kalimat fi'il mudhari? Perlu diketahui bahwa memang dalam kalimat itu ada kalimat isi, kalimat fi'il, juga kalimat haraf. Nah, amdu ini termasuk kalimat fi'il. Fi'il itu pekerjaan atau atau kalau dalam bahasa Indonesia predikat, predikat. Jadi kata kerja. Nah, kata kerja itu ada kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk sekarang, juga ada kata kerja yang akan datang. Nah, maka kalimat amdu ini kalimat fi'il mudhari, dan fi'il mudhari mempunyai waktu atau zaman hal dan istiqbal. Jadi ada dua zaman dalam fi'il mudhari. Yang pertama zaman hal, kemudian yang kedua istiqbal. Istiqbal, hal itu zaman sekarang. Nah, sedangkan istiqbal itu waktu yang akan datang. Jadi waktu yang akan datang. Nah, sekarang ciri. Apa cirinya untuk ini termasuk kalimat fi'il mudhari? Tentunya yang pertama, ciri daripada fi'il mudhari itu akhirnya dilupakan atau wahuwa marfu'un abadan. Jadi ketika kalimat fi'il akhirnya diropakan, maka kalimat itu adalah kalimat fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, ada haraf fi'il mudhari. Yaitu di sini hamzah, di mana hamzah ini menunjukkan sigat mutakalim wahdah. Jadi dalam fi'il mudhari itu pastinya ada huruf fi'il mudhari, di mana huruf fi'il mudhari tersebut ada 4. Kalau dalam jurumnya ada wal mudhari'u makana fi awalihi idza jawaidil arba'i yajma'uha qauluka ana itu. Jadi ada 4. Ya, jadi ada 4 huruf fi'il mudhari. Nah, pertama ada hamzah, kedua ada nun, ketiga ada ya, kemudian yang keempat ada ta. Sering disingkat dengan bisa anita, bisa ana itu. Yang
pasti hamzah, nun, ya, ta itu jadi ciri fi'il mudhari atau juga bisa disebut haraf fi'il mudhari. Nah, kemudian sekarang yang kedua, al-marfu, bahwa amudu ini menempati tempat rofa. Kenapa? Sebab amudu ini tidak kemasukan dengan amil nawasib dan amil jawazim. Jadi kalau kalimat fi'il mudhari tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, maka fi'il mudhari tersebut dirofakan. Maka jadi sebab. Nah, sebab fi'il mudhari dirofakan itu kosong atau tidak kemasukan, kosong dari amil nawasib dan amil jawazim. Kalau dalam Ibnu Malik mengatakan irfa mudhari'an idza yujarru min nasibin wa jazmin kata sadu. Jadi secara elat sebab fi'il mudhari dirofakan itu adalah litajarrudihi min nasibin wa jazmin. Jadi tajarrudihi karena kosongnya itu fi'il mudhari min nasibin dari amil nawasib, wajah jimi dan amil jawazim. Apa itu amil nawasib? Jadi amil nawasib itu amil ya masuk pada fi'il mudhari dan memerintah nasab. Jadi ketika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, maka fi'il mudhari harus dinasabkan. Begitu juga amil jawazim. Ketika fi'il mudhari kemasukan amil jawazim, maka fi'il mudhari harus dijejemkan. Ada berapa amil nawasib dan juga ada berapa amil jawazim? Nah, itu mungkin dalam pertemuan selanjutnya itu nanti bisa kami bahas tentang amil nawasib dan amil jawazim. Nah, sekarang salah satu contoh ketika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib dan juga amil jawazim. Nah, supaya lebih jelas contohnya saya akan bagi dulu dalam fi'il mudhari bahwa fi'il mudhari itu ada fi'il mudhari yang alladzi lam yattasil bi akhir sayun atau fi'il mudhari yang tidak kemasukan dhamir. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari yang kemasukan dhamir atau sering disebut dengan af'alul khamsah. Kemudian yang ketiga ada juga fi'il mudhari yang muqtal akhir atau yang akhir fi'il mudhari atau haraf akhir fi'il mudhari adalah haraf kalam. Oke, kita bagi dulu fi'il mudhari. Nanti langsung saya akan memberikan contoh ketika kemasukan amil nawasib. Sebab tentunya itu tandanya atau cirinya itu akan berbeda. Saya akan bagi dulu ya. Fi'il mudhari. Jadi pertama fi'il mudhari itu allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang kedua af'alul khamsah atau bahasanya tadi idza tasala bihi dhamirun. Kemudian yang ketiga muqtal akhir. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Memang dalam fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ini ya bisa juga
disebut sahih akhir, tetapi nanti beda cirinya. Jadi kita bagi 3 saja. Contoh seperti yang suruh. Nah, yang suruh ini kalimat fi'il mudhari sama sebab termasuk kalimat fi'il mudhari itu akhirnya diropakan, kemudian ada haraf fi'il mudhari yaitu ya. Nah, dengan apa cirinya? Nah, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini ciri rupanya dengan doma. Kemudian ciri nasabnya dengan fathah. Jadi ketika tadi si fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, maka harus dinasabkan. Nah, kalau fi'il mudhari'nya alladzi lam yattasil, itu ciri nasabnya dengan fathah. Jadi kita masukkan amil nawasib, jadi an yang suruh. Nah, ya, an yang suruh. Kemudian kalau kemasukan amil jawazim, seperti contoh kemasukan lam, nah, maka si fi'il mudhari alladzi lam yattasil ini, nah, ciri jazmnya dengan sukun. Jadi lam yang sur. Nah. Kalau ya Ibnu Malik mengatakan bahwa fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'in itu dengan b tanpa bidomir wajiban fathan wajur kasron wajib ditaskin. Nah, jadi diambil ropaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Sebab kalimat itu tidak dijerkan. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari idza tasala bihi dhamirun. Nah, fi'il mudhari itu kemasukan, ada fi'il mudhari kemasukan dhamir, yaitu dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir mufrad muannats mudzakkar. Salah satu contoh utamanya kemasukan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah dhamir tasniyah itu dengan ya ciri alif. Jadi alif tasniyah. Contoh yang suroni, yang suroni, yang suroni. Nah, maka ketika yang suroni fi'il mudhari yang kemasukan dhamir tasniyah alif, kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, maka si fi'il mudhari kalau kemasukan amil nawasib harus dinasabkan, kemasukan amil jawazim harus dijazmkan. Nah, dengan apa cirinya? Nah, beda dengan alladzi lam yattasil. Kalau fi'il mudhari alladzi lam yattasil dari syai'un rupa doma nasab fathah jazm dengan sukun. Nah, kalau idza tasawwa rupa dengan nun, jadi bitabati nuni atau bisubuti nuni dengan nun, ya. Kemudian ciri nasab dan jazmnya dengan membuang nun. Waj'al li nahwi yaqalani nuna rokan watan ina watas aluna wa hadquha li jaddi wa nasbi sima. Nah, jadi ketika rupa dengan nun, ketika nasab dan jazm itu dengan membuang nun. Contoh yang suroni kemasukan amil nawasib jadi an yang suruh, an yang suruh, jadi nunnya dibuang.
Kemasukan amil jawazim sama lam yansur. Yansuro. Jadi si nunnya dibuang. Nah itu sama juga ya kemasukan wawu jamak. Ini kalau kemasukan wawu jamak jadi yansuruna. Kemasukan amil nawasib jadi an yansuru. Kemasukan amil jawazim lam yansuru. Ya, sama membangun. Ketiga kemasukan domir yang mufrad muannats mudzakkar maka sama gitu ya, dirofa dengan nun. Untuk tansurina masukkan amil jawazim jadi an tansuri. Masukkan amil jawazim lam tansuri, jadi dibuang nunnya. Nah kemudian yang ketiga fi'il mudhari mu'talul akhir. Nah, fi'il mudhari mu'talul akhir ini disebut mu'tal akhir. Disebut mu'tal karena ada haraf elat. Nah, akhir di akhir kalimat ditungtung. Nah, jadi ketika fi'il mudhari diakhiri dengan haraf elat apa saja? Tentunya pertama haraf elat alif, yang kedua wawu, kemudian yang ketiga ya. Nah, contoh haraf elat alif tentu ya, sya, wawu, ya, ju, kemudian yarmi. Nah ini ciri rofanya dengan apa, nasabnya dengan apa, jazmnya dengan apa. Nah rofa apabila fi'il mudhari mu'tal akhir maka ciri rofanya dengan doma. Tapi bedanya kalau yang yang alladzi lam yatasim dari syaun ini dengan domanya doma zohiro, jadi disahirkan. Nah kalau yang mu'tal akhir ciri rofanya dengan doma, domanya doma muqaddar, jadi muqaddar. Jadi yasha rofa ciri rofanya dengan doma muqaddar. Yakju juga sama rofa ciri rofanya dengan doma doma muqaddar. Yarmi sama rofa ciri rofanya dengan doma muqaddar. Nah, ketika kemasukan amil nawasib maka tentunya nanti harus dinasabkan. Nah, ini beda ketiga haraf elat ini. Kalau kemasukan haraf elat alif maka ciri nasabnya dengan fathah muqaddar. Fathah muqaddar jadi an ya sya. Nah tetapi kalau diakhiri dengan atau diakhiri dengan haraf elat wawu dan haraf elat ya, ciri nasabnya bukan dengan muqaddar tapi dengan zahiro. Jadi yang jual. Kemudian ciri yarmi, ciri nasabnya sama dengan diakhiri haraf elat wawu yaitu dengan fathah zahiro. Jadi yarmiyah. Bagaimana ciri jazmnya? Nah, untuk ciri jazmnya itu dengan membuang haraf elat. Baik yang diakhiri dengan alif, wawu ataupun ya, maka ketika kemasukan amil jawazim, maka haraf elat tersebut harus dibuang. Jadi kalau kemasukan amil jawazim jadi lam, ya, sya. Nah, dibuang alifnya. Ya, sya. Sama itu juga dibuang wawunya. Jadi lam, ya, ju. Kemudian yang juga sama dibuang lam,
yarmi. Jadi kalau kita lihat ya, tentang ciri fi'il mudhari mutaakhir ada di 2 bait terakhir di bab i'rab fal alifan fi ghairu jazmi wa abdi nasbama kayat riyati wa ra'a fihi man bi wahdi jazima salah satunya takdir man lazima. Jadi fi'il mudhari mutaakhir itu kalau yang diakhiri dengan alif maka kesimpulannya ropa, ciri ropa dan nasabnya di mubtada, jazmnya dibuang alaf-alafnya. Kalau yang diakhiri dengan waw dan ya, ciri ropanya atau tanda ropanya dengan doma mubtada, nasabnya dengan fathah zahiro, jazmnya sama dengan membuat harap alaf. Nah kembali, na'udu ini termasuk fi'il mudhari yang mana? Nah, na'udu termasuk fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi syai'in. Sebab na'udu tidak terhubung dengan dhamir, baik tasnya jama' ataupun yang bermakna sama toba, juga tidak diakhiri dengan harap alaf. Maka ciri rupanya dengan doma. Jadi kalau ditanya apa sebabnya fi'il mudhari amdu ciri rupanya dengan doma? Ya sebab fi'il mudhari yang tidak kemasukan dhamir atau bahasanya tadi alladzi lam yattasil di akhirih syai'un. Nah kemudian setelah kita lihat tadi dalam dilihat dari panahnya, ya saya akan coba dari sisi pansorofnya. Nah, kalau kita lihat amdu dari ilmu sorof, ini termasuk ya fi'il mudhari, ini fi'il mudhari yang mu'tal-ain, mu'tal-ain. Apa sebabnya? Sebab a'udhu berasal dari kata ada. Jadi ada yang asalnya awada. Oke, tulis masuk mu'tal-ain. Ya. Jadi mu'tal-ain. Mu'tal-ain. Tadi apa sebabnya sebut mu'tal-ain? Sebab ain fi'ilnya harap elat. Sebab ketika fi'il ada salah satu harap elat dalam huruf asalnya, maka fi'il tersebut disebut fi'il mu'tal. Kalau dalam harap elatnya dalam fi'il, maka disebut mu'tal. Kalau dalam ain fi'il, ain mu'tal ain. Kalau dalam fi'il mu'tal. Kalau dalam fa dan lam mu'tal fa wa lam mu'tal fa wa ain mu'tal ain wa lam. Maka ya ada yang semuanya mu'tal fa ain wa lam. Nah maka dalam itu tadi ini termasuk mu'talnya mu'tal ain. Nah, kalau kita beri definisi untuk fi'il mu'tal itu makana ahad usulihi harful ilah. Jadi makana ahad usulihi harful ilah. Jadi apabila kalimat fi'il salah satu huruf asalnya ada harf ilah. Nah, a'udhu harf ilahnya ya fi'il tadi.
maka disebut mu'tal ain. Kita asalkan a'udu berasal dari akar kata atau fi'il madhi ada. Ada asalnya apa? Ada. Nah, asalnya awada. Berarti mu'tal ain ini mu'tal ain waw, atau mu'tal ain ini sering disebut dengan fi'il bina ajwa, ya. Fi'il bina ajwa. Oke, kita jelaskan dulu apa itu fi'il bina ajwa. Fi'il bina ajwa. Ajwab itu artinya kosong, ya. Artinya kosong. Jadi khuluwi wasitotin alladhi huwa kal jawabi min hurufi sahih. Jadi karena kosongnya huruf mu'tal tersebut dari harokat, maka ketika haraf erat tersebut kosong dari harokat, ya, maka disebut fi'il bina ajwab. Dan ajwab itu terbagi dua bagian. Pertama ada ajwab wawu atau sering disebut dengan ajwab wawi. Kemudian ada ajwab iya. Ajwab wawu, ya, contoh seperti pola, ya. Kemudian ada lagi apa? Pola, sona. Ada, ya, contoh seperti pola juga sona atau soma, ya, soma. Nah, ini contoh-contohnya. Pola asalnya kan kowala, sona asalnya sowana, soma asalnya sowama. Berarti ajwab wow. Benar ajwab ya, contoh seperti ba'a. Nah, asalnya baya'a, ya, asalnya baya'a. Nah, jadi termasuk kalau kola asalnya kowala, sona asalnya sowana, soma asalnya sowama. Ba'a, ini termasuk ajwab, ya, asalnya baya'a. Nah, cuma ditukarkan ke alif dengan elat litaharukiha wan titahi maqoblah, karena di harokatinya harap elat tersebut, ya, baik dia ataupun wawu, dan sebelum harap elatnya diharokati patah. Jadi sebelumnya harokat patah. Maka supaya enteng, ya, supaya gampang membacanya, supaya mudah membacanya, maka bahasanya harus dielal. Jadi ketika fi'il mu'tal itu pasti bertemu dengan hukum elal. Ya, saya akan jelaskan juga apa itu elal. Nah, elal, jadi ada elal. Nah, elal itu merubah
Merubah apa? Nah, tentunya ada tiga elang. Nah, saya akan beri definisi dulu apa itu elang. Itu tagyiru. Tagyiru harfin. Elati. Tagyiru harfin elati tahfifan. Nah, tahfifan. Nah, ini tujuannya adalah tahfif. Jadi merubah haraf elat. Nah, ini karena supaya mudah, enteng, gampang. Nah, gampang untuk dikatakan, gampang untuk diucapkan. Nah, dalam elang itu ada tiga. Pertama ada elang kolam, atau menukarkan. Tapi bukan menukarkan bola. Kolam yang kedua adalah nakol, atau memindahkan. Kemudian yang ketiga adalah hadap. Atau membuang. Nah, ketika tadi ya kola, soma yang asalnya koala, terus sona, sowana, soma, sawama, kemudian baya, maka di elang. Elangnya adalah apa? Tadi kan bahasanya ditukarkan, ya, ditukarkan ke alif. Nah, berarti elangnya elang apa? Elang kolam. Elangnya elang kolam. Jadi satu elangnya yaitu kolam, sebab hanya menukarkan. Nah, kembali tadi ke kalimat amru, yaitu ya mutalain yang asalnya ada, kemudian ada asalnya awada. Kalau kita tasrif berarti awada ya wudu. Awada ya wudu. Nah, yang wudu ini berarti kita elang, ya, kita rubah. Bagaimana dirubahnya? Yaitu dengan memindahkan harokat wawu ke huruf sebelumnya yaitu ain. Berarti jadi yamudu. Kalau memindahkan berarti termasuk elangnya elang nakol. Jadi ada satu elang dalam apa mengasalkan lafaz ya wudu. Maka ya wudu kalau dipindahkan maka jadi yamudu. Yamudu ini fi'il mudhari ya, jadi awali dengan huruf fi'il mudhari ya yang menunjukkan dhaif, sedangkan audu itu menunjukkan mutakalim wahdah. Jadi ya tinggal apa yang kita ganti ianya dengan hamzah yang menunjukkan mutakalim wahdah. Bisa juga dengan mutakalim ma'awwid. Berarti atas perhatiannya, insyaallah ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.